bisa punya banyak teman dari segala circle tuh gimana, Vidi? Selalu pingin kenalan sama orang, mau apapun latar belakangnya, kalangan dan umur, usia. Even kayak gue pingin banget kenal sama Cipung gitu loh kayak. Tunggu, gue nggak bayang Vidi dia ada circle-nya Cipung. Lagi sore-sore makan sop. Iya. Ada Mohon Vidi. maaf, Cipung udah makan sop buatnya. Harus ada kewajiban menyenangkan orang nggak sih kalau lagi ngumpul? Gue gak bisa membahagiakan semua orang, nggak akan bisa nge-please semua orang. Ya. So, baik tuh jangan pilih-pilih, tapi temen, sahabat, deket itu wajib pilih-pilih sih. Iya, kalau sahabatan, temenan itu wajib kita pilih karena kan sahabat adalah keluarga yang kita pilih, kita seleksi. Rumah gua tuh yang sekarang ini adalah konsepnya aula serbaguna. Iya. Oh, jadi semua datang Kesana aja gitu. Ada nggak ada orang rumahnya? Iya. Padahal Di kan situ. Di situ. Jadi even rumah gua aja friendly ya konsepnya. Iya benar-benar. Tapi bini lu nggak apa-apa? Nggak. La belle époque, pour me champagne, love me insane, flowers and chocolate. Gue mau ngajak lu untuk main games keren. Kalau lu suka bercerita, lu wajib main games ini. Oke. Namanya Bedtime Story. Udah pernah lihat gue, coba. Enggak. Coba. Jadi kita akan membuat sebuah rangkaian cerita dari acuannya kartu ini. Oke. Nah, dimulai dari gue ya. Iya, silahkan. Gue ambil satu. Lambung. Lambung banget ya. Iya. Oke. Temanya adalah romance. Aku suka. Ya. Sudah 2 jam aku duduk di taman ini. Lambungku sampai jerit-jerit menahan kelaparan. Iya. Menunggu dia yang tak pasti. Lanjut nih. Lanjut. Lanjut. Ambil. Oh, akhirnya ambil. Apa? Kentang. Nah. Gampang nih. Tanpa ku sadari, dia akhirnya datang kepadaku. Membawa sekotak bekal berisi kentang, brokoli, dan juga sayur mayur untuk menyembuhkan asam lambungku. Silakan lanjut lagi. Gampang ya. Aduh, senang nih. Guys, kita boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Erika. Silakan duduk. Welcome to the show. Sehat-sehat ya. Welcome to the apa show. kabarnya? Apa Kita lagi main namanya Bedtime Stories nih. Jadi kayak kita lanjutin aja. Dia nggak tahu. Iya. Dia nggak tahu. Ini kalau misalnya lu belum ngerti, jadi kayak Bedtime Stories itu. Jadi kita akan kayak ngambil kartu dari sini. Nanti kita akan tentukan genre dari ceritanya apa. Terus ntar kayak ganti-gantian gitu. Nah, kalau ada yang patah putus, kita ulang. Ngerti gak? Ngerti nggak lu? Ngerti kan? Jangan kayak baru pertama kali syuting gitu deh. Kakunya tuh bisa natural nggak? Nah, ya. Silakan. Karena lo di sini baru dateng, lo yang duluan deh. Iya. Tadi kentang, Vidi kentang. Jadi gua kentang. Buaya. Gampang. Lagi romance ya, ini lagi romance ya. Gampang. Lagi romance. Sambut dari kentang, bekal kentang. Bekal kentang tadi. Bekal kentang. Setelah aku dikasih bekal berisi kentang dan brokoli, Iya. aku berpikir kalau I'm the only one. Ini cerita, ini kan fiksi ya. Mau gua jangan fakta-fakta banget. Oke, you're the only one, terus lonely, terus buayanya di mana? Belum selesai. Oke. Namun ternyata tulisan yang ada di dalam bekal itu bukan namaku. Astagfirullahaladzim. Dari situ aku sadar Tapi kamu buaya. Oh, aduh. Oke. Lanjut. ada gitu romance Romansnya agak lumayan sedih ya, romansnya ya. petani. Awalnya aku pikir kamu buaya. Tapi sepertinya aku berpikir ulang. Kayaknya enggak deh. Kamu cuma sibuk dengan pekerjaan kamu sebagai petani di desa Sukamaju. Iya. Kuda. Di desa Sukamaju, di mana nggak cuma bertani, tapi kamu juga berternak. Di mana kamu memelihara ternak-ternak kamu menggunakan kuda menjadi kayak white prince itu with the horse. Ini ntar ya agak lumayan bingung ya gendernya nih orangnya nih apa ya? Karena ada lu juga nih di sini. Jadi gua agak lumayan kemana nih? Oke, anggap kita nih non binary ya. Iya. Dengan kudamu mengelilingi peternakan dan pertanian
untuk menghidupi masa depan kita? Romance. Tikus. Lu dapetnya selalu yang kayak negatif kayaknya ya. Ternyata si petani ini dia punya sio tikus. Sio ya? Sio. Masuk ke sio. Masuk ke sio. Oh, Oke, iya, oke, sio oke. tikus. Dari situ aku sadar, memang aku nggak cocok dengan sio tikus. Susah ya, kita tuh mau ngangkat ceritanya menjadi cerita indah, dari tadi patahin. Iya. Nah, harus drama. Harus drama. Harus dramatik. Ada dramatik. Harus dramatik. Tapi Iya, bentar deh, kok jadi gue yang bintang tamunya? Lah. Harusnya kan gue kenalin dia, Pak. Oh Lu iya, lupa bener. sama gue? Enggak, gue nggak lupa, nggak pernah lupa sama lo. Enggak, kenapa jadi dia hostnya? Cuma dari pertama datang dia udah nyiapin kamera. Setting, Iya, white setting, balance, iya, tadi udah white kayak balance, iya. bagus nggak? Memory card masukin, ya semuanya udah di. Ini Vidi gila, keren banget nih kinerjanya, makanya gue langsung jadi host. Bentar lagi dikontrak sih gue sama Tias. Ya, dia sih bakal bikin program. TS, lo undang Vidi, lo bikin program buat Vidi. Lo ngundang bintang tamu nggak lo bayar, temen semua. Circle-nya di mana-mana. Nggak, tiap gue lihat Instagram teman gue gitu, ini saudara Vidi nih. Ini di circle apa yang art anak-anak art gitu ada Vidi. Yang anak-anak Jaksel Senopati ada Vidi. Teman-teman musisi lagi liburan di Bali ada Vidi gitu. Bener kan? Iya, yang Sampai ke luar negeri pun ada Vidi. Ya kan sama lu Iya. juga, Bencong. Oh iya. Teman-teman gue Sebentar, lagi. maaf sebelumnya gue mau nanya dulu. Emang bintang tamu yang kesini dapat budget? enggak ya? Gua nggak tahu sih. Oh, emang bayar? Oh lu guys tahu sama mereka? Dapet Belum duit selesai, kesini. budgetnya Oh, kan iya. dari kota. oh. Betul. Ya, ya. Aku tuh Yang ada sayapnya. ya, spesifik Makanan dong. event. Iya Makanan dong, event standar. Makanan event Tenang ya, banget. bisa sebut ya. Iya, enak masuk iklan tuh. Tapi kita beri selamat kepada Vidi Alno yang mendapat penghargaan Kalpataru ya. Oh, enggak dong, enggak Kalpataru. Kalpataru, Adipura. Bukan, Enggak juga. bukan. Alpha under 40. Iya. Emang lu tuh anaknya alfa banget ya? Soalnya Aries kan, Sio gue kuda, udah kuda Aries dangbar gitu. Iya. Nggak cuma gue loh yang dapat, tapi Marian yang TS Media juga dapat loh kemarin iya, barengan iya, gue iya. sama Marian. Alpha under 40 itu apa itu maksudnya tuh, Vidi? Iya, gue juga kan gue yang dapat ya. Gue juga agak lumayan tadi waktu dapat gue agak lumayan gimana nih gitu maksudnya. Tapi katanya karena punya kontribusi di figur-figur itu punya kontribusi di bidangnya masing-masing. Kalau gue mungkin di musik, di entertainment industry juga gitu. Jadi salah satunya mewakili dari musik tahun ini gue. Gitu. Wah, keren banget. Gila. Makasih loh. Ya. Mungkin ada maksudnya nominasinya bukan cuma Vidi aja. Tapi? Kenapa bisa dipilih Vidi? Kenapa? Karena nominasi yang lainnya bilang gini, Vidi ya? Vidi aja lah, teman gue tuh. Oh, Vidi aja teman gue. jadi gak enakan. Bahkan sampai juri-juri, Vidi aja lah. Dia menang deh. Sama juri temen gue semua juga ya? Ya kan? Gila. Gara-gara circle-nya nih. Dia temannya banyak banget ya. Semuanya. The real social butterfly. Agak lumayan rentan nepotisme ya kalau misalnya kayak gini ya, kak teman-teman semua gitu ya. Tapi bisa punya banyak teman dari segala circle tuh gimana, Vidi? Apa karena nyambung ke Temen tiba-tiba gue lagi nyambung? ngumpul futsal, ada lu. Masa sih ngapain tuh, gue ngapain? Enggak. Iya, gue juga bingung ya, soalnya kayak especially tahun ini, sebenarnya kan gue maksudnya berteman itu tuh gue emang suka kenalan sama orang, gue tuh Yeah. orangnya kepo gitu in general, gue tuh Bener. belajar bahwa dalam hidup ini gue tuh bener-bener makhluk sosial gitu. Kayak, I think everyone is, tapi mungkin level energinya beda-beda. Ada yang energi sosialnya cuman ya 10, kalau gue mungkin ya 100 atau 1000 gitu ya, nggak tahu. Tapi menurut gue menyadari bahwa ya gue itu, apalagi especially di industri ini ya, kayak ketemu sama banyak orang, gue selalu penasaran sama cerita-ceritanya mereka. Gue belajar untuk nggak cepat untuk ngejudge orang dari apapun yang terlihat, mungkin especially di dunia sosial media sekarang gitu, kayak apa yang mereka present di sosial media mereka belum tentu mereka seperti itu juga, mau either itu baik atau jahat. Jadi gue ngerasa gue selalu penasaran sama itu. That's why gue selalu pingin kenalan sama orang, mau apapun latar belakangnya, kalangan dan umur, usia. Even kayak gue pingin banget kenalan sama Cipung gitu loh, kayak gimana gitu. Iya kan? Iya. Berarti satu-satunya yang belum ya? Belum sampai sana, tapi insya Allah akan. Oke. Tunggu, gue nggak bayang Vidi dia ada circle-nya Cipung. Lagi sore-sore makan sop. Iya. Ada Mohon Vidi. maaf, Cipung udah makan sop gue tanya. Kayaknya masih makan bubur ya, Iya. Asi ya. Tiba-tiba udah Vidi gitu kan. Iya.
Tapi kan itu di industri ini kan seperti yang lo bilang ya, itu akan berpengaruh terhadap kerjaan juga kan ya, Fit ya? Iya, tapi ini menurut gue malahan bukan karena guanya oportunis ke sana, tapi karena gua di Senang industri aja. ini terekspos aja sama ketemu orang gitu. Satu acara bareng terus ketemu orang-orang baru, terus akhirnya bisa kenalan di situ. Jadi I think di industri, terutama di industri entertainment ini, gue malahan bisa terekspos sama banyak sekali orang dari berbagai macam latar belakang gitu. Dari orang yang undang gue, sama bintang tamu misalnya, atau misalnya dari orang-orang yang ya ketemu di talk show, terus kayak tiba-tiba ada orang government, ada orang punya perusahaan ini itu. Jadi kayak rasanya, ya gue juga pertama ketemu kan kita juga talk show ya nggak sih, Pak? Iya, di radio. Iya, di radio. Kita ada acara yang gitu-gitu juga yang lebih serius betul, gitu kan. Betul. Jadi gue sih senang dan bersyukur bahwa kerjaan gue ini gue bisa mendapatkan informasi dan exposure ketemu orang-orang yang berbagai macam latar belakang tuh yang banyak. Makanya jadi kalau bikin acara yang datang pasti banyak. Makanya gue bilang Tias Media, kalau lu bikinin program satu aja, cuman bayar dia doang, bintang tamu nggak usah bayar. Nggak usah, dia kan ngajak teman-temannya. Sekali lagi gue Iya nggak kan? tahu bahwa bintang tamu dibayar di sini. Iya. Ntar gue akan follow up ya guys. Iya. Gede banget loh, Gede banget. Gede banget. Iyalah. Iya, gede banget. Kemarin sih gue udah liat Marian kan kayak, Tias Media, berapa tahun growth-nya segini. Udah Makanya pasti. dibayar gede. Pasti. Bisa ngundang lu berdua buat host gue. Lu kan senior industri. Gue sih ngerasa Valuasi lagi segini. gue tahu. Iya, Iyalah, gila. kemarin bisa nerbangin kita semua ke Coachella. bener. Buat gue sih bisa gue tanyain lagi ya. Parah. Thank you. Tapi gue kepo deh, karena ya balik lagi, pertama kali gue kenal sama Vidi pun ya, Nah. itu tuh bukan tip, gue tuh bisa feelingnya lumayan kuat, mana orang yang fake, mana yang orang cuman pengen ngobrol basa-basi doang, kayak apa kabar gitu, diberasa di gue. Sedangkan kalau Vidi tuh awal dia bisa bergaul, terus ngajakin kita ngobrol, itu berasa emang dia tuh pengen kayak, Ya. ngerti gak sih lo Ya, kayak, ya. woi apa sih gitu-gitu, itu berasa. Masa sih? Jas itu gue. Kayak ngajak mainnya tuh emang beneran pengen tahu sesuai yang tadi Karena bilang. mungkin ini ya, Vida. Kayak lu pengen tahu si orang ini. Iya, maksudnya Apalagi orang baru gitu. Apalagi orang emang, baru. Atau emang lo dari dasar emang lo nih punya karakter yang emang suka main. Kadang kan ada tuh yang orang yang fun juga dimanapun, circle manapun dia akan menjadi sosok yang menyenangkan pasti. gue kayaknya tipe orang yang get energy from other people gitu. Ada yang beberapa orang yang kalau misalnya ketemu orang malah drain gitu kan. Bener. Nah kalau gue tuh misalnya ketemu orang, apalagi orang-orang yang frekuensinya sama kayak gue, terus kayak positif juga, seru. Itu gue yang tadinya capek bisa nggak capek, yang Iya, tadinya sakit bener. jadi kayak tiba-tiba sehat gitu. Ini kayak gue sekarang. Kayak lu sekarang, lu juga sama tadi kayak gue ya? kan gue sakit. Nah, Terus sampai 40 menit kan lu nungguin gue di sini. nggak apa-apa. Kalau malah kayak kasih tahu ke orang-orang kan jadi orang-orang kayak Erika telat ya di syutingnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Padahal kita udah nutupin Ya, kita udah nutupin kan nggak ada yang. Aku juga orangnya apa adanya banget kok. Iya, Kalau iya, lagi iya. sakit kan namanya juga manusia ya. Iya, nggak apa-apa. Ada sakitnya. Nggak apa-apa, lu nggak usah klarifikasi. Iya. Kebetulan pas gue tahu bintang tamunya Vidi, gue Vidi kan orangnya friendly dan sabar dan asik banget. Makanya gue telat-telatin aja deh. Tapatin deh gitu. Uji kesabaran Vidi sampai mana ya gitu. Ya. Tapi berarti lu orangnya extrovert ya, Vida? Lu butuh recharge ketika ketemu banyak orang. Gue butuh recharge, gue recharge ketemu orang malah. Iya. Kebalikan sama bini gue, kalau bini gue ketemu orang tuh Udah kamu dia aja. drain. Jadi Dia kadang-kadang kalau misalnya ya kemarin gue habis kawinan tuh dia drainnya 5 hari 6 hari lah. Sumpah. Ya. oke. Kalau gue habis kawinan, wah yang tadi gue capek sampai malam makin banyak ketemu teman-teman gue makin energi gitu. Nah, iya kebalikan. Mungkin beberapa orang beda-beda, tapi even untuk orang ekstrovert, katanya gue ekstrovert, ya katanya. Tapi even orang kayak gue ekstrovert pun sometimes pasti kita butuh waktu untuk kita sendiri juga gitu, nggak selalu harus kayak ketemu orang terus-terusan gitu. Biasanya lagi momen apa tuh lu butuh waktu sendiri, Fit? Kayaknya kalau kadang itu sih, kadang kayak gue merasa fase 2-3 tahun terakhir ini gue masih lagi mau mengenali kembali diri gue tuh sebenarnya tuh seperti apa. Nah, terkadang itu kan bikin friction dalam diri kan. Nah, itu kadang-kadang gue gak bisa ketemu orang. Nah, gue harus bisa menyelesaikan itu sendiri. Tapi some issues kadang-kadang malah kalau ngobrol sama sahabat gue, ngobrol sama dulu pacar gue, Sheila sekarang jadi istri tuh membantu. Tapi on some issues sih enggak gitu, harus sendiri. Harus ada kewajiban menyenangkan orang nggak sih kalau lagi ngumpul? Dulu iya, karena rasanya dulu kan capnya Vidi tuh entertainer gitu Oh, kan, mau iya, jadi iya, musisi, iya. mau jadi penyanyi, mau apa, rasanya entertainer tuh means kalau di Indonesia kan penghibur ya. Iya. Jadi mau dimanapun off cam on cam tuh rasanya harus ada job desk itu gitu. Oke. Tapi makin kesini gue ngerasa
gua gak bisa membahagiakan semua orang, nggak akan bisa nge-please semua orang. Ya. So gua akan berusaha menjadi diri gua di porsinya yang cukup aja. Nggak usah tiba-tiba gua lagi ngerasa gua kayak lagi capek, lagi ngerasa sedih itu harus gua push untuk kayak terus bisa bahagiain orang segala macam. Udah nggak lagi sih sekarang gitu. Cuman Sekarang lebih jujur aja lah ya. Sekarang lebih jujur sama keadaan dan situasi diri sendiri. Tapi emang nyebelin sih, apa namanya, kalau kita lagi ngumpul terus mereka tahu, apalagi orang-orang baru ya, mereka tahu kerjaan kita gitu kan. Terus kita dituntut untuk seperti pekerjaan kita. Itu rada malesin sih. Iya. Contoh kayak lagi ngumpul-ngumpul ya, ada lagu apa gitu. Faruk tau lagunya ya? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih, kan lu penyiar. Iya. Ya emang kenapa gitu. Iya. Iya. Apalagi kan lu kan juga kadang kan lu kan kocak kan sebenarnya. Iya. Terus gua lagi diam aja. Lucu dong Lucu gitu. dong. Iya. Kan suka ngobrol, kan penyiar suka ngobrol. Iya. Ya kan lagi pengen diem gitu. Betul. Itu susah tuh. Iya. Lu nanggapinnya gimana kalau kayak gitu? Fit nyanyi dong. Iya. Tapi maksudnya kayak, nah makanya gue Nuansa tuh bening dong gitu. Iya. masih itu lagi. Masih yang itu lagi. Stuck di zaman 2009. Gue waktu yang lagi di Coachella sama dia kan lagi on the way kan mau ke tempat. Tiba-tiba yang tadinya rame di perjalanan, perjalanan panjang banget. Iya. Tiba-tiba hening. Itu yang tadi ketawa-ketawa tuh terus hening. Wah nggak bisa nih, dia udah mau siap-siap mau tidur, ya kan terus udah tidur. Vidi nyanyi dong, gue setel lagu. Kok ini lagunya? Iya kan nuansa hening. Ini mobil kan lagi hening. Sialan. Iya tapi ya itu makanya gue that's why I think one of the reason gue tuh sebenarnya kurang suka liburan, healing di tempat karaoke. Karena mungkin buat banyak orang karaoke itu adalah sebuah pelarian dan hiburan buat mereka yang kerjaannya yang lain-lain. Iya. Kalau gue di karaoke, gue tuh kayak ngerasa orang-orang punya ekspektasi dan gue jadi harus kerja. Iya, Nah, masa gue iya. udah kerjaan gue nyanyi, liburan gue nyanyi juga gitu. Iya. Kayak mau gue, yuk save THT gitu kan. Tenggorokan tembolok yuk dijaga gitu. Cikajang yuk, Cikajang lagi, yuk THT. ke rumah kayak proklamasi gitu. Gitu, iya. Enggak sih gitu. Itu sih. Tapi balik lagi deh ke soal pertemanan, kayak lu tiba-tiba bisa langsung akrab. Nggak mungkin kan semuanya bisa akrab. Ada proses lah, ada proses lah. Gue tuh nggak langsung bisa akrab tau, Rick. Nggak bisa akrab banget ya. Sebenarnya gini, gue tuh Tiba-tiba lu nggak mungkin dong ketemu sama orang baru, tiba-tiba kita potekan patahan batu giok yuk berbentuk hati. tuh, Ini Far? buat kamu, ini buat aku. oh jadi kalau sambungin jadi Atau enggak yang bikin tangan gini loh dijadiin patung tuh nggak lo? Iya. Yang dicemplungin gini terus lilin. oh jadi wax gitu. Enggak dong. Enggak gitu. Ada prosesnya dong, Fit. Gue tuh gini, gue tuh kayak konsep gue tuh baik itu nggak milih-milih, temenan tuh gue pilih-pilih. Nah, oke. Ya. Pasti itu gue tuh dari dulu diajarkan sama orang tua gue sih lebih kalau misalnya punya circle temen itu lo pasti harus filter gitu. Nggak bisa semua orang itu tuh lo jadikan teman gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lo baik sama orang, ketemu orang baru, kenalan boleh, baik harus gitu ya sama siapapun tanpa pandang bulu atau kayak tanpa melihat dia tuh personanya, misalnya kalau misalnya orang, especially orang-orang yang kita kenal di sosial media dan itu kayak personanya kurang baik misalnya, kalau ketemu tuh kita nggak baik tuh buatku jangan. Karena everyone has their own story gitu. Jadi baik tuh jangan pilih-pilih, tapi temen, sahabat, deket itu wajib pilih-pilih sih, Bu. Iya. Gokil. Kalau kenal tuh boleh sama siapa aja, wajib sebanyak-banyaknya kalau kenal. Iya. Tapi kalau sahabatan, temenan itu wajib kita pilih karena kan sahabat adalah keluarga yang kita pilih, kita seleksi Setuju. gitu. Keren banget. Yes. Iya. Kalau aku no comment dulu ya. Iya. Kamu emang Karena lo Belum Kamu- sampai di tahap emang kenapa sering ketemu yang kita temenan ya terus baper gitu kayak Enggak. gitu. Kalau enggak. gue sama sih, gue tuh orangnya ya udah, gue jadi apa ibaratnya penghibur aja. Kalau kayak kita ke sana Coachella ya gue kan anak bawangnya lah gitu kan. Ya cuma bisa ngelawak-ngelawak gitu, ketawa-ketawa. tapi nggak ada yang wajibin lo untuk ngelawak-ngelawak sih. Iya sih, cuman itu cara gue untuk menutup apa ya, mungkin rasa canggung gue karena senior semua yang ada di situ. Dibilang diem doang, ntar gue takut, ih sombong banget nih anak gitu. Jadinya Gue mencoba kayak untuk gitu. kayak Tapi lu nyaman? gitu. Nyaman. Oh. Cara gue yang bisa Kayak gue gitu. lakuin dan kayak gitu ya. Tadi bilang nyaman. Tadi lu bilang nyaman. Tadi bilang iya. Iya, tapi temen lu banyak kan, maksudnya. Ya Banyak puji dia, Tuhan, puji banyak Tuhan. banget dia. Mereka mah banyak. Iya. Udah yuk. Sahabat banyak. Pernah nggak awal ngerasa ada Gue masih nanya. Kan sahabat Nih, lu banyak kan, lu prompter. extrovert juga bilang. wah cocok nih buat jadi ini udah tadi ya. Ada. Apa sih? Nanya
loh, sahabat tuh tapi banyak nggak sebagai Banyak. photographer? Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Atau itu kan manusiawi? Manusiawi kan Itu semua kan fase alam, kehidupan. alam yang Iya, ini, iya. Alam yang bertindak. Betul, betul. Tapi itu proses sih, menurut gue juga kayak gitu kan, maksudnya ya baik tadi teman dekat, tapi lama kelamaan makin dalam ternyata banyak yang prinsipalnya nggak cocok, jadinya going apart nggak apa-apa juga. Iya, iya, iya. Ya itu dinamika kehidupan lah. Iya. Jangan sedih gitu lu. Enggak loh. Iya. Enggak lo tapi senyum lu tuh kayak berair mata lu. Elah, ini orang. Emang iya, enggak lah. Terus. Terus lagi bangsat banget. Iya, Tapi ini iya, ya, Bek, iya. kan lu banyak circle nih. Lu tipikal suka yang nyambungin circle gitu gak sih? Ntar sama teman-teman gue yuk sini aja. Tergantung. Enggak juga sih. Soalnya gue tahu ada beberapa circle gue yang Dominan semua. dominan semua gitu. Kayak teman-teman gue ada namanya geng tuh Arofi ya, anak nongkrong rumah Vidi. Oh. Itu kemarin gue sebelum kayak ke Amtek bareng lu Iya, kan iya. gue sebelum-sebelumnya tuh gue ya sama si geng itu. Nah tuh anaknya semuanya alpha tuh. Iya. Nah kalau misalnya tadi kayak alpha under 40 menurut gue harusnya mereka masuk semua. Iya, benar. Semuanya alpha dan Iya, iya. semuanya dominan. Iya, iya. Tapi ada beberapa pertemanan gue yang orangnya yang pinginnya ya di rumah gue juga, tapi kayak di rumah gue diem, nonton film, diem, introvert semua, pinginnya Iya, kayak punya iya. space masing-masing, personal bubble masing-masing, tapi bersama. Nah ada juga kayak gitu. Nah itu nggak bisa tuh gue gabungin tuh. Jadi lihat-lihat lah. Lihat. Oh, milih-milih juga ya, lihat-lihat ya. Iyalah, Iya, pasti iya, kan iya. gue nggak bikin yang circle ini ntar jadi nggak nyaman lah atau segala macam. Dua-duanya gitu Itu ya. jadi awkward gitu kan, enggak. Iya. Menarik, makanya kalau pas terbukti lah pas dia nikah kan, yang datang cuy, basementnya, gitu lengkap semua. Dari segala Kayak kalangan. katalog artis tau gak lu? Katalog artis. Enggak, ini katalog artis nih. Kayak Gila, tapi itu semua teman-teman lama gua, bener-bener dari iya, lama iya. banget, nggak ada yang gua kayak kenal 3 bulan terus gua jadi Iya. basement tuh nggak ada. Semua itu udah kayak teman dari 2006, ada yang dari Iya. 2009, jadi kayak udah more than 10 years sih temenan sama mereka semua tuh. Iya, misalnya lu bikin single baru, lu pengen bikin acara, itu udah cuy. Yang datang udah kayak Kayaknya langsung lu bikin aja. ini deh, IO gitu deh. Iya, sorry. Acara Iya party-party dong, gitu. iya, party-party Iya. datang, ntar yang datang banyak gitu. Tapi ya. dia kan si party banget nih. Party, si party Si yang bisa paling minum. si bisa minum. Lu Nggak nggak apa-apa air ada, putih. lu nggak ada party, nggak ada, maksudnya ke klub gitu nggak suka? Kayaknya gue milih lagu. Karena kan gue kan anaknya kan sober lit ya. Jadi Iya, kalau iya. misalnya kayak lagunya tet gue kayak Iya. nonton gue semua udah pada weh, terus gue cuman kayak Tetet, di sini pokail. oh ya isinya poka green poka tapi kayak tambahin es biar kayak kesannya gue minum whisky. Padahal mah lah sayang gitu. Iya. Renang ya gitu. Air putih malah. Jadi gue kadang harus yang kayak lagunya bisa bikin gue joget. Jadi gue kayak kardio malam aja jatuhnya. Jadi besok pagi gue nggak perlu ke GBK buat lari. Jadi gue ngerasa udah semalam gitu. Iya tapi bener sih. Waktu di sana juga dia kalau gua ajakin, Fit malam cabut yuk. Letar. Tetap Iya. ada rasa nggak mau mengecewakannya ya. Iya, lihat ntar ya. Berarti lebih milih ngumpul-ngumpul aja, bukan main ke klub? Monopoly Deals dia langsung happy. gua Ayo lebih senang tuh main gitu. Kalau di rumah sebenarnya. Iya. Jadi Oke. kayak rumah gua tuh yang sekarang ini adalah konsepnya aula serbaguna. Iya. jadi Teman-temanku semua datang. kesana aja gitu. Oh, Ada oke. nggak ada orang rumahnya? Iya. Pada Di datang situ. di situ. Oh. Jadi kadang gue datang di kamar mandi gue ada yang lagi batapan, gue udah gak kaget. Jadi kayak lagi ada yang berendam gitu, Yeah. udah nyalain lilin segala macam. Itu Waduh. iya. Iya, jadi udah bikin teman-teman gue tuh udah di tahap bikin ambian sendiri di rumah gue gitu. Guanya ada enggak? Gitu. Ya, sebebas itu. Even rumah gue aja friendly ya konsepnya gitu. Iya bener. Tapi bini lu nggak apa-apa? Nggak, untungnya Karena menikah udah beda loh. iya sama benar. pacaran loh. Benar. Iya, ada kehidupan yang nggak boleh dimasukin nih. Iya, benar. Eh. Cuman untungnya teman-teman gue yang golongannya sudah se-friendly itu teman-temannya bini gue semua juga. Jadi aman. Aman. Ditambah lagi kan bininya kan introvert ya. Iya. Ini ntar abis kelar syuting ini gue ada syuting lagi di rumah, udah tahu di rumah bakal rame, dia udah punya plan. Jadi dia nanya nih, kamu syuting dari jam berapa, aku akan hilang dulu. Gitu. Iya.
Kalau enggak dia bakal capek sampai besok dia capek. Ladenin gue juga capek besok. Jadi daripada dia capek ladenin gue besok, pergi aja kamu pergi sendiri-sendiri. Dia berarti punya ruangan sendiri yang cuma buat dia doang. Nah, itu Pak, maksudnya rumah gue masih kecil nih sekarang ya. Dan ini tuh rumah tuh gue bikin, itu tuh waktu itu sebelum gue balikan sama Sheila. Iya. Jadi tuh emang gue desain sebagai bachelor pad. Jadi bukan rumah untuk gue tiba-tiba berkeluarga. Nah, waktu jadi rumahnya lah nikah gue gitu. Nggak cocok sih sebenarnya ya untuk konsep pernikahan, apalagi istri gue Sheila Dara gitu. Jadi memang sudah di request sama dia kalau misalnya kita nanti bangun rumah baru, dia minta ruangan sendiri untuk dia yang nggak boleh ada siapapun kecuali dia di situ. Iya. Tempat healingnya dia. Iya. Kira-kira tempat healing dia dalamnya kayak gimana? Gua rasa sih yang penting ada tempat buat dia main sama kucingnya. Ada buku-buku. Mungkin dia Netflix sama sofa. Udah gitu biar dia bisa menjadi kekun aja gitu. Oh, oke. Oh, kayak sama ini kali ya, patung yang ada apa kayu-kayunya biar Wing Chun gitu ya? Tiba-tiba latihan bela diri. Nah, aku mau healing dulu ya. Healingnya agak lumayan. Oh, kamu latihan buat apa? Striasi 2 gitu. Ada baskom pasir-pasir panas, zup. Aku mau healing dulu ya. Gua agak lumayan takutnya dia kok banyak emosi yang tidak tersampaikan ke gua, emosinya ke sana gitu. Takut. Ya aku dijemput Medok nih di luar bentar ya. Tiba-tiba kebela diri. Kebela diri. Gue mau nanya deh. Nanya mulu ya gue. Ya emang nggak apa-apa, namanya juga acara konsepnya YouTube-nya gitu. Ya? Ini emang lagi podcast ya? Iya, emang talk show, iya. Kan ada orang yang suka ngerasa kayak gue lebih memilih buat punya teman tuh sedikit aja. Iya. Iya kan? Yang bervalue dah, ya kan? Betul. Ini Sedikit tapi berkualitas gitu ya. Kalau lo milihnya punya teman yang banyak atau teman yang sedikit aja tapi Karena gini, Fit, semakin ada anggapan, dan ini benar sih menurut gue. Semakin bertambahnya umur kan filter pertemanan kan semakin keras ya. Semakin gila gitu kan. Kayaknya nggak berlaku di lu deh. Iya. Di lo dan Arafi. Kayaknya gini deh, kayaknya konsepnya aja sih. Menurut gue sahabat gue makin sedikit iya. Sahabat yang bener-bener gue bisa vulnerable di depan mereka, yang tahu completely gue 100% seperti apa tuh gue makin dikit yes. Tapi pertemanan gue makin banyak sih, makin banyak dan iya makin kemana-mana sih sebenarnya tahun-tahun 2 tahun 3 tahun terakhir ini kebanyakan gue juga nggak ngerti ya, padahal lagi pandemi gimana gue makin banyak. Bingung, gue juga bingung ya kenapa ya. Tapi sahabat gue makin terkontrol, terfilter iya karena as we grow old, kayaknya kita makin mengenal diri kita kan, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka dari orang. Dari orang juga kita bisa ngebaca nih frekuensi apa yang resonate ke kita, frekuensi apa yang kita butuh juga. Karena sebagai makhluk sosial, gue rasa kita tuh butuh banyak peran gitu loh di dalam hidup kita. Misalnya, gue lagi ngerasa sedih gitu, gue tuh tahu teman mana yang gue butuhin sebenarnya. And vice versa juga, mereka kalau misalnya lagi butuh apa, nyarinya gue tuh pasti ada needs-nya masing-masing gitu. Dan konsep itu sih yang gue pegang. Jadi gue sahabat-sahabat deket gue tuh adalah orang-orang yang kayaknya gue ngerasa gue butuh mereka di hidup gue gitu. Tapi kalau temen mah ya udah siapa aja. Iya. Nah kalau untuk recharge berarti dia sama bininya nggak ketemu nih. Bininya mau sendiri, dia mau rame-rame. Iya. Gak bisa, pernah ada recharge bareng nggak sih? Ayo. Akhirnya compensate aja sih kan. Marriage itu kan kayaknya gue rasa ya komunikasi sama compensate aja kan sebenarnya. Berarti lo mematahkan persepsi orang yang bilang kalau pasangan hidup adalah cerminan dari diri kita. Gue nggak bisa lagi. Iya kan, gue tadi denger cerita lo. Bener. Kalau gue nggak bisa loh, gue harus mencari orang yang sepemikiran sama gue, sehobi sama gue. Gue nggak seru cuy, nggak seru tapi kalau dulu nggak seru. Tapi kan kalau misalnya gue kan alhamdulillah jadi nikah ya. Iya. Nah kan dari kan nggak cocok-cocok. Walaupun gue sekarang sudah bersama Sheila sebagai istri gue nggak bisa nge-disregard beberapa orang yang pernah hinggap di hidup gue yang punya. Jadi inilah lagu apresiasi gue untuk mantan terindah gue itu, dimana gue tuh sebenarnya lebih pingin kenalan sama pasangan barunya. Erika juga pengen bikin lagu, judulnya Mantan Terenak. Misalnya gue sama pasangan ini ternyata gue nerapinnya gue baik banget sama yang ini kok toksik banget. Nah, gue ngerasanya cewek-cewek ini ketika sama si laki ini toksik. Gitu. Kok di guanya nggak toksik? Karena gua yang toksik. Jadi